Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Saputra, mahasiswa UIN Suska Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam di Filipina dan perkembangannya. Mohon diperhatikan dan jangan di-skip video ini. Filipina merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang berada di Laut Cina Selatan, di sebelah utara Malaysia dan Indonesia. Sama halnya dengan Indonesia, Filipina juga merupakan negara kepulauan dan salah satu negara di Asia yang berpengaruh budaya barat dan dikenal mempunyai gereja Katolik Roma yang kuat, dan merupakan salah satu dari dua negara yang didominasi umat Katolik di Asia Selatan seperti Timor Leste. Filipina saat ini memiliki beberapa kawasan yang mayoritas berpenduduk Muslim, lebih tepatnya di Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu. Muslim Filipina merupakan komunitas agama terbesar kedua setelah masyarakat Katolik. Islam pertama kali masuk di Filipina yaitu tepatnya di Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi oleh Syarif Karim Al-Makdum yang merupakan mubalik Islam dari Arab. Dan pada abad 14, masjid pertama kali dibangun di Filipina yaitu Masjid Syekh Karim Al-Makdum, tepatnya berada di Simunul, daerah bagian Mindanao. Dan pada 1390 Masehi, putra Minangkabau Raja Baginda dan para pengikutnya mendarat di Pulau Sulu dan mengembangkan ajaran Islam di pulau-pulau sekitar Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga akhirnya raja yang terkenal dari Maguindanao memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pada masa itu sudah dikenal sistem pemerintahan dan kodifikasi hukum, yaitu Mindanao Code of Law atau luaran yang didasarkan atas Minhaj dan Fatu Ikareb, Takareb Intifa dan Mir'atu Tulab. Selain itu, ada juga Raja Sulaiman dari Sumatera Barat yang pernah berkuasa di kawasan Tondo dan Manila sekitar 1570 sampai 1574. Bersama Raja Matanda, Raja Sulaiman memerintahkan suku Tagalog yaitu wilayah selatan Sungai Pesik di Manila. Sedangkan Raja Lakandula memerintahkan di wilayah utara Sungai Pesik di Manila. Namun kekuasaan ketiga raja tersebut akhirnya ditaklukkan Spanyol pada 1574 Masehi. Spanyol dapat menaklukkan wilayah utara dengan mudah, tapi tidak dengan bagian selatan, tepatnya di Sulu dan Mindanao yang didiami Muslim. Skala perdagangan Asia Tenggara mulai meleset sangat pesat pada penghujung abad ke-14. Hasil dari perdagangan ini, kota berkembang dengan cepat, termasuk wilayah pesisir kepulauan Filipina. Para pedagang saling bertemu dan saling bertukar ilmu pengetahuan maupun agama. Mulai saat itu, Islam terus meluas dan berkembang melalui perkawinan antar etnis hingga akhirnya melalui sistem politik setelah penguasa-penguasa dan raja-raja di sana banyak yang memeluk Islam. Islam telah ada sebelum kedatangan kolonial Spanyol ke Filipina pada 16 Maret 1521 Masehi. Spanyol telah banyak melakukan kristenisasi terhadap Muslim di Filipina. Karena frustasi tidak kunjung bisa menaklukkan daerah kekuasaan Muslim di Sulu dan Mindanao, maka pada tahun 1578 Masehi, Spanyol melibatkan orang-orang yang dikristenisasi ketentaraan dan mengadu domba mereka dengan Muslim Filipina Selatan. Dari sinilah awal timbulnya kebencian dan rasa curiga orang Kristen Filipina terhadap Muslim Filipina sampai saat ini. Latar belakang kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina adalah karena keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi, yang dilanjutkan dengan blokade perdagangan kerajaan Turki Utsmani di Laut Tengah terhadap perdagangan Eropa Barat, sehingga bangsa Barat mencari daerah produsen rempah-rempah, salah satunya Filipina.
Ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah utara dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti, tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Mereka justru menemukan penduduk wilayah selatan melakukan perlawanan sangat gigih, berani, dan pantang menyerah. Selama 375 tahun atau selama 3 abad, Spanyol tidak dapat menaklukkan wilayah selatan Filipina yang dihuni masyarakat Muslim yang saat itu di bawah naungan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Mindanao. Spanyol menerapkan politik divide and rule atau pecah belah dan kuasai, serta misi secret atau misi suci kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam distigmatisasi julukan terhadap hal-hal yang buruk sebagai Moor atau Moro, artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan pura mentados atau tukang bunuh. Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan tersebut. Segala macam cara yang dilakukan Spanyol untuk menaklukkan wilayah Filipina Selatan, namun tidak ada satupun yang berhasil setelah itu. Pada 1898, Spanyol berkonflik dengan Amerika Serikat di Laut Karibia. Konteksnya adalah Perang Kuba. Akhirnya Spanyol terusir dari Filipina, tetapi caranya lebih sebagai imbas diplomasi. Spanyol menyatakan menyerahkan Filipina kepada Amerika melalui perjanjian Paris yang ditandatangani pihak Amerika Serikat dan Spanyol pada 10 Desember 1898. Namun Spanyol seolah-olah menjual Filipina Utara dan Selatan kepada Amerika Serikat seharga 20 juta dolar Amerika, yang padahal wilayah Filipina Selatan belum pernah ditakluki Spanyol. Hingga Amerika Serikat datang ke Filipina Selatan seolah-olah sebagai orang sahabat yang dapat dipercaya dan menandatangani Traktat Bates pada 20 Agustus 1898 yang mengikrarkan kebebasan beragama, menyampaikan aspirasi, dan meningkatkan pendidikan di tengah masyarakat Muslim Filipina. Namun, traktat itu hanyalah sebagai cara untuk merebut simpati masyarakat Muslim Filipina, agar rakyat Muslim Filipina tidak melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan mereka terhadap Spanyol. Amerika perlahan-lahan menampakkan wajah aslinya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menerjang Muslim Filipina, seperti Land Legislation ACT nomor 496 tahun 1902 yang mengharuskan masyarakat untuk mendaftarkan tanah milik pribadi kepada pemerintahan kolonial Amerika dalam bentuk tertulis. Kemudian, kebijakan hukum tanah Philippine Commission ACT nomor 718 pada April 1903 dan Land ACT nomor 296 berlaku pada Oktober 1903 yang menyatakan semua tanah milik pribadi yang tidak didaftarkan sesuai Land Legislation ACT maka statusnya menjadi milik negara. Namun dengan kebijakan itu, Amerika telah menyiapkan cara untuk membebaskan tanah dan hutan untuk keperluan ekspansi para kapitalis dan memerangi bangsa Moro yang mulai melakukan perlawanan. Amerika juga melakukan sistem penjajahan pendidikan dan bujukan dengan mengasimilasi Muslim Filipina ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen. Terbukti kohesivitas politik dan kesatuan di antara masyarakat Muslim mulai berantakan dan basis budaya mulai diserang oleh norma-norma Barat. Pada masa peralihan dari kekuasaan Amerika ke pemerintahan Kristen Filipina di utara, Muslim Filipina masih tetap ditekan pemerintah Filipina sendiri. Pemerintah Filipina memberlakukan Quino Recto Colonialization ACT nomor 4197 pada 12 Februari 1935 yang menandai upaya pemerintah Filipina lebih agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao, yang mana ketentuan ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslimin oleh pemerintahan kolonial AS dan pemerintahan Filipina di utara yang menguntungkan para kapitalis. Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legislasi dari pemerintahan tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran orang-orang utara ke Mindanao dengan maksud ingin mendapatkan tanah. Pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan untuk membantu orang-orang Kristen di utara mendapat tanah di Mindanao.
sehingga orang Moro perlahan menjadi minoritas di wilayahnya sendiri. Hengkangnya penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat ternyata tidak menjadi akhir dari penderitaan Muslim di Filipina. Pada masa pasca peralihan perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru, terjadi perpecahan kekuatan bangsa Moro menjadi fraksi-fraksi yang melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan. Masa pemerintahan Ferdinand Marcos pada 1965 sampai 1986 merupakan masa pemerintahan Filipina paling regresif bagi bangsa Moro. Moro Liberation Front atau MLF sebagai induk perjuangan bangsa Moro akhirnya terpecah menjadi Moro National Liberation Front atau MNLF atau Moro Islamic Liberation Front atau MELF. Tentu saja perpecahan ini memperlemah perjuangan bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintahan Filipina dalam menghadapi bangsa Moro. Pada 30 Agustus 1996, perjanjian perdamaian ditandatangani oleh Nur Musyari, Ketua MNLF, dengan Fidel Ramos, Presiden Filipina. Pihak Moro National Liberation Front atau MNLF menghendaki diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik, sedangkan pihak Moro Islamic Liberation Front atau MELF menghendaki perjuangan bersenjata atau jihad. Perkembangan terakhir, Moro Islamic Liberation Front atau MELF, kelompok terbesar yang menggulirkan perjuangan memisahkan diri dari Filipina, menyatakan mereka siap berjabat tangan dengan pemerintah Filipina. Kedua pihak jelas menyelesaikan sekitar 80% dari persoalan yang perlu dibahas, kecuali soal tawaran otonomi dari pemerintah Filipina seperti yang dilakukan Moro National Liberation Front atau MNLF. Komitmen damai itu tercetus setelah kelompok itu mengadakan pertemuan internal oleh puluhan ribu pendukung Moro Islamic Liberation Front. Pendidikan Muslim di Filipina telah mulai berkembang dan mulai diperhatikan pemerintah Filipina sejak 2004. Departemen Pendidikan mengadopsi DO51 yang diletakkan di tempat pengajaran bahasa Arab dan nilai Islam, terutama bagi anak-anak Muslim di sekolah-sekolah umum. Lembaga pendidikan Islam di Davao dan Mindanao adalah dalam bentuk madrasah swasta atau private school yang tidak dikelola oleh negara secara langsung namun tetap mendapat perhatian dari negara Filipina. Sekolah Islam yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah Filipina adalah Sekolah Terpadu Ibnu Siena atau Marawi, Sarang Wujud LC atau Sambuanga, dan SMIE atau Jolo. Semenjak tahun 2005, Aus Aid Depet Proyek memberikan bantuan dana pendidikan dasar Mindanao atau BEAM, yang mereka telah membantu sekelompok madaris swasta mencari izin pemerintah untuk mengoperasikan PTO dan melaksanakan MSC. Sehingga masa ini terdapat 30 dari swasta ini tersebar di seluruh kawasan madaris. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Islam di Filipina dan perkembangannya. Dari mulai sejarah awal Islam masuk ke Filipina hingga perkembangan Islam dari wilayah kolonial Spanyol dan Amerika Serikat sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini dan follow Instagram saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.